Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Selamat datang di pelajaran matematika kelas 7 bersama Ibu Umi Thoyibah. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Pokok bahasan pada pertemuan kita hari ini adalah bilangan bulat, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah 1. Setelah menonton dan mengamati video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik memahami sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. 2. Setelah menonton dan mengamati video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. 3. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan sangat diharapkan dapat tercapai semuanya. Baiklah Ananda, kita mulai membahas materi kita hari ini. Yang pertama adalah sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Dulu saat Ananda duduk di bangku SD, tentunya pernah mempelajari perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Apa saja sifat-sifatnya? Iya, benar. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas secara satu persatu. Ananda perhatikan penjelasan Ibu berikut ini dan jangan lupa dicatat ya, agar nantinya Ananda bisa mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Baiklah Ananda sekalian, untuk setiap A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat komutatif atau pertukaran sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Nah, Ananda perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Perhatikan posisi A dan B di ruas kiri dan di ruas kanan. Ternyata bertukar. Namun Ananda sekalian, hasil perkalian dari ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari Ananda perhatikan contoh berikut ini. 12 kali 5 sama dengan, nah ini di ruas kiri ya, kita lihat di ruas kanannya, 5 kali 12. Posisi 12 dan 5 di ruas kiri sudah bertukar ya di ruas kanan. Nah, Ananda perhatikan baik-baik selanjutnya. Ya, 12 kalau di ruas kiri terletak di bagian pertama, sedangkan di ruas kanan dia terletak di bagian kedua.
Begitu juga 5, di ruas kiri dia bagian kedua, di ruas kanan ternyata dia di bagian pertama. Nah, inilah sifat komutatif tadi, yaitu pertukaran. Kita cek hasilnya. 12 kali 5 ruas kiri. Berapa Ananda? Ya, 60. Dan di ruas kanan 5 kali 12 hasilnya juga 60. Jadi, walaupun bertukar posisinya, namun hasilnya tetap sama. Inilah yang dimaksud dengan sifat komutatif, yaitu pertukaran. Sampai di sini, apakah Ananda sudah paham? Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Negatif 10 kali dengan 3. Nah, ini di ruas kiri. Selanjutnya di ruas kanan, 3 kali negatif 10. Bilangan negatif kita beri tanda kurung ya. Ananda perhatikan garis lengkung merah berikut ini. Negatif 10 di ruas kiri sama dengan negatif 10 di ruas kanan. Begitu juga dengan 3 di ruas kiri dan 3 di ruas kanan adalah sama. Baiklah, kita cek hasilnya. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama-sama negatif 30. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, Ananda perhatikan. Negatif 5 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali negatif 5. Nah, perhatikan ini garis lengkung merahnya menunjukkan angka yang sama, ruas kiri dan ruas kanan. Kita cek hasilnya. Ya, ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, yaitu 20. Sampai di sini Ananda sudah paham semua? Baiklah, jika sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sifat perkalian yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan penjelasan berikut dengan seksama dan Ananda silakan catat dalam buku catatannya. Untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan sebagai berikut. Dalam kurung, A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, Ananda perhatikan posisi tanda kurung terhadap A, B, dan C, baik yang di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, jika kita masukkan bilangan bulat ke dalam rumus ini dengan nilai A, B, dan C sama di ruas kiri maupun ruas kanan, maka kita akan memperoleh hasil yang sama di ruas kiri maupun ruas kanan. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan memberikan contoh dari sifat asosiatif atau pengelompokan ini. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Ananda perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat distributif atau penyebaran sebagai berikut. A kali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C tutup kurung. Selanjutnya, A kali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kurang buka kurung A kali C tutup kurung. Sampai di sini Ananda sudah paham?
Silakan perhatikan dengan seksama kedua rumus yang tertera di dalam slide ini. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Perhatikan dengan baik, jangan dilewatkan sedikit pun. Baik, kita lanjutkan membahas contoh soal sebagai berikut. Pertama, sifat asosiatif. Ini contohnya. Dalam kurung 4 kali 5 tutup kurung kali 2. Nah, ini sama artinya dengan 4 kali buka kurung 5 kali 2 tutup kurung. Ananda sekalian, 4 yang berada di ruas kiri sama dengan 4 yang berada di ruas kanan. Selanjutnya, 5 yang berada di ruas kiri sama dengan 5 yang berada di ruas kanan. Begitu juga dengan 2 yang berada di ruas kiri sama dengan 2 yang berada di ruas kanan. Baik, kita lihat hasilnya. Ruas kiri yang di dalam kurung 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Selanjutnya dikalikan dengan 2. Dan kita lihat di ruas kanan 4 kali. Nah, yang di dalam kurung adalah 5 kali 2. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Maka untuk ruas kanan hasilnya adalah 4 kali 10. Selanjutnya Ananda perhatikan tanda panah berikut ini. Ya, 20 berasal dari 4 kali 5 yang berada di dalam kurung. Selanjutnya 2 yang di ruas kiri ini berasal dari 2 yang di atas ya. Dan kita lihat di ruas kanan 4 berasal dari 4 yang di atas dan 10 ini berasal dari yang di dalam kurung yaitu 5 kali 2. Nah, sampai di sini Ananda sudah paham? Perhatikan dengan seksama ya sampai Ananda paham. Nah, selanjutnya Ananda, mari kita lihat bersama hasil yang di ruas kiri yaitu 20 kali 2. Hasilnya adalah, Ananda di rumah ada yang tahu? Iya, 20 kali 2 hasilnya adalah 40. Nah, kita lihat pula yang berada di ruas kanan 4 kali 10. Berapa Ananda hasilnya? Iya, benar, 40 juga. Jadi, ruas kiri maupun ruas kanan hasilnya sama, yaitu sama-sama 40. Kita tuliskan di sini. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat distributif dari suatu perkalian. Ananda perhatikan contoh berikut ini. 2 kali dalam kurung 3 tambah 5 tutup kurung. Nah, ini sama artinya dengan dalam kurung 2 kali 3 tutup kurung tambah buka kurung 2 kali 5 tutup kurung. Nah, sampai di sini Anda perhatikan dulu ya dengan seksama. Ini yang dimaksud dengan distributif atau penyebaran. Perhatikan angka yang berada di ruas kiri dan di ruas kanan. 2 yang berada di ruas kiri, yang berada di luar kurung, kita sebarkan. Ya, yang pertama menjadi 2 kali 3 dan yang kedua menjadi 2 kali 5. Paham sampai sini Ananda? Perhatikan dengan baik ya. Nah, selanjutnya 3 yang berada di ruas kiri. Nah, ini dia berada pada kurung yang pertama di ruas kanan. Dan 5 yang berada di ruas kiri berada pada kurung yang kedua di ruas kanan. Sampai di sini Anda perhatikan terlebih dahulu ya. 2 yang berada di ruas kiri, yang berada di
luar kurung itu kita sebarkan. Kita letakkan menjadi dua bagian atau dua suku yang berada di sebelah kanan. Jadi, angka 2 yang berada di ruas kiri ini kita kalikan ke kedua bilangan yang berada dalam kurung di ruas kiri, yaitu 3 dan 5. Maka hasilnya dapat Ananda lihat di ruas kanan menjadi 2 kali 3 dalam kurung ya, tambah buka kurung lagi 2 kali 5. Selanjutnya Ananda, mari kita lihat berapa hasil di ruas kiri dan di ruas kanan. Kita terlebih dahulu lihat yang di ruas kiri, 2 kali. Nah, dalam kurungnya adalah 3 tambah 5. 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Maka untuk ruas kiri kita tulis 2 kali 8. Sama dengan. Nah, selanjutnya kita lihat pula yang di ruas kanan. Ada dalam kurung yang pertama yaitu 2 kali 3 dan kurung yang kedua ada 2 kali 5. Kita tulis hasilnya 2 kali 3 sama dengan, iya benar, 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian tambah 2 kali 5 berapa Ananda? Iya benar, 10. Jadi untuk di ruas kanan kita tuliskan 6 tambah 10. Nah, ini dia kita tuliskan di sini. Selanjutnya Ananda, Ibu akan jelaskan sekali lagi. Ananda perhatikan ya, ruas kiri dan ruas kanan. 8 di ruas kiri ini berasal dari dalam kurung 3 tambah 5 yang berada di ruas kiri. Begitu juga yang di ruas kanan. 6 berasal dari 2 kali 3 yang berada di ruas kanan. Dan 10 berasal dari 2 kali 5 yang berada di ruas kanan. Sampai di sini Ananda sudah paham? Perhatikan dengan baik, dengan teliti dari mana saja angkanya berasal. Selanjutnya kita hitung hasilnya. Ruas kiri 2 kali 8 hasilnya sama dengan 16. Dan di ruas kanan 6 tambah 10 hasilnya juga 16. Maka kita tuliskan di sini ruas kiri hasilnya 16 dan ruas kanan juga hasilnya sama dengan 16. Sampai di sini Ananda sudah paham? Nah, jadi Ananda sekalian, jika kita perhatikan dari awal dengan menggunakan sifat distributif pada perkalian, maka hasil yang diperoleh baik itu ruas kiri maupun ruas kanan adalah sama. Oke Ananda, baiklah kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Materi pembagian bilangan bulat juga sudah pernah Ananda pelajari di SD. Nah, pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian. Untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan contoh berikut ini. A dibagi dengan B, hasilnya sama dengan C. Nah, dalam bentuk lain dapat kita tuliskan sebagai berikut. A per B sama dengan C. Nah, ini sama artinya A merupakan hasil perkalian dari B kali C. Paham Ananda sampai di sini? Baik, kita tuliskan ya. A sama dengan B kali C. Selanjutnya untuk nilai B. B sama dengan A dibagi dengan C. Jadi B ini merupakan hasil bagi dari A dibagi dengan C. Paham Ananda sampai di sini?
Perhatikan dengan baik ya. Nah, inilah tadi yang dikatakan bahwa pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian. Baiklah Ananda, selanjutnya kita masuk ke materi sifat-sifat dari pembagian bilangan bulat. Apakah Ananda di rumah ada yang masih ingat apa saja sifat-sifat dari pembagian bilangan bulat? Ya, sifat yang pertama, jika bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif, dibagi dengan bilangan bulat positif, maka akan diperoleh hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, ini rumusnya ya. Positif bagi positif sama dengan positif. Paham Ananda? Ya, ini contohnya 15 bilangan positif ya, dibagi dengan 5 yang juga merupakan bilangan positif. Maka diperoleh hasil adalah 3. 3 juga merupakan bilangan positif. Paham Ananda? Baiklah, kita lanjutkan sifat pembagian yang kedua, yaitu jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka diperoleh hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini dia rumusnya. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Contohnya sebagai berikut. 15 dibagi dengan negatif 5, maka diperoleh hasilnya adalah bilangan negatif, yaitu negatif 3. Paham Ananda? Perhatikan ya dengan baik, udah 2 sifat yang kita bahas. Oke, selanjutnya Ananda, sifat pembagian bilangan bulat yang ketiga. Jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka akan kita peroleh hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini dia rumusnya. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Sebagai contohnya, Anda perhatikan di sini. Negatif 15 dibagi dengan positif 5, maka diperoleh hasilnya adalah negatif 3. Paham Ananda sampai di sini? Perhatikan dengan baik ya. Selanjutnya sifat pembagian yang keempat, yaitu jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka akan kita peroleh hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, ini dia rumusnya. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Untuk lebih jelasnya, ini contohnya. Negatif 15 dibagi dengan negatif 5, maka kita peroleh hasilnya adalah bilangan positif, yaitu 3. Nah, inilah 4 sifat dari pembagian bilangan bulat. Baiklah Ananda sekalian, sampailah kita pada kesimpulan materi pertemuan kita pada hari ini. Perhatikan baik-baik apa saja yang telah kita pelajari tadi. Dalam perkalian juga berlaku ketentuan sebagai berikut. Bilangan positif dikali dengan bilangan positif
hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka kita peroleh hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka kita peroleh hasilnya adalah bilangan positif. Ingat ini Ananda ya, karena ini akan selalu kita jumpai dalam operasi hitung bilangan bulat. Kesimpulan selanjutnya mengenai pembagian. Dalam pembagian bilangan bulat juga berlaku ketentuan sebagai berikut. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Sesuai dengan contoh yang telah kita bahas tadi ya. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka kita peroleh hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, kita peroleh hasilnya adalah bilangan positif. Nah, inilah kesimpulan dari materi kita tadi. Tolong Ananda ingat semuanya, karena ini akan berlaku untuk materi kita selanjutnya. Berikut ini Ibu akan berikan latihan untuk Ananda berlatih di rumah. Kerjakan dalam buku latihannya ya. Ayah membeli 24 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Berapakah masing-masing anaknya mendapat buah jeruk dari ayah? Nah, silakan catat terlebih dahulu soal ini. Selanjutnya, Anda jawab. Jangan lupa menuliskan caranya. Baiklah Ananda semua, demikianlah penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat Ananda pahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.